Dua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Denovi Suryandari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan yang bertugas di SD Negeri 3 Braban. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SD Negeri 4 Braban, yaitu Bapak Ketut Suito. Selamat siang Pak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, atas Bapak berkenan hadir pada hari ini dalam kegiatan wawancara yang saya lakukan terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai kepemimpin. Ya, yang langsung saja Pak nih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Ya. Om Swastiastu. Saya selaku Kepala SD Negeri 4 Braban. Nah, dalam hal ini pertanyaan seperti tadi, ya, bagaimana mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah yang dilakukan oleh anak-anak, ya. Nah, terutama yang kasus yang paling banyak muncul itu biasanya di kelas rendah, di kelas rendah, yaitu 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dari sekian, ya, bertahun-tahun dan kasus seperti itu pasti aja akan muncul. Teknik sekarang bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kasus itu. Yang satu adalah dia wali kelasnya yang mengetahui, ya, wali kelasnya yang mengetahui, karena wali kelas itulah yang adalah sebagai orang tuanya di rumah. Nah, apabila ada anak seperti itu, biasanya wali kelas itu mengambil keputusan dulu, mengambil sikap dulu. Nah, setelah itu kalau tidak bisa dia selesaikan sendiri, dia akan berkonsultasi dengan teman-teman guru sejawat. Nah, setelah itu masih menemui titik buntu, barulah pada kepala sekolah. Nah, dalam hal ini kepala sekolah akan memfasilitasi sebagai fasilitator. Satu, menanyakan bagaimana sebenarnya anak ini, terutama kepada walinya. Nah, setelah itu baru kita temukan bersama, konsultasi, dan anak itu pun kita harus hadapkan, kita mintai keterangan. Setelah kita mintai keterangan itulah baru kita adakan pendekatan-pendekatan yang tujuannya adalah supaya bisa kasus atau hal-hal yang dia laksanakan itu sampai di situ saja, tidak akan berlanjut. Nah, itu biasanya. Itu aja dulu. Ya. Berarti ini termasuk kasus yang dilema etika gitu Ya. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak buat tersebut, terutama ada 2 kasus yang 2 kepentingan yang harus sama-sama berjalan nilai kebajikannya seperti itu Pak. Ya, dalam hal ini ya, kita itu biasanya, ya, karena sering sudah dialami seperti ini, kita tidak akan berani mengambil satu pihak saja keputusan tanpa mengundang atau menghadirkan orang tua daripada anak tersebut. Nah, kita hadirkan orang tua, kita ajak berkonsultasi mengenai anaknya, keadaannya seperti ini, baru kita bersama-sama. Kalau di sekolah ada dibebankan, di rumah masih tetap seperti itu, akan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, mari kita bersama-sama antara orang tua, antara guru, dan terutama anak itu kita hadirkan, kita berikan dia penjelasan atau arahan. Nah, itu biasanya. Tidak bisa kita mengambil satu pihak saja keputusan bahwa harus ini, tidak bisa. Ya, itu.
yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang kalau dibilang efektif ya, salah satu itu biasanya apabila kita menemui kasus anak itu pada waktu dia tidak sesuai perbuatannya dengan kesepakatan, itu kita langsung ya berikan teguran, berikan arahan. Nah, kita panggil dia, kita ajak ke kantor, kita tanya. Sudah itu umpama kalau tidak bisa menemui atau dia tetap anak itu seperti itu, kita baru orang tuanya kita panggil itu biasanya. Ya. Selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini bagaimana? Ya. Kalau tantangannya sih banyak tantangannya. Nah, terutama biasanya orang tua itu seolah-olah dia menyerahkan sepenuhnya anaknya ke sekolah. Nah, sedangkan anaknya itu tingkah lakunya itu sudah melebihi daripada teman-teman yang lainnya. Nah, apabila kita memanggil orang tua yang anaknya katakanlah dia berkasus gitu, orang tuanya ini yang biasanya kesulitan ya datang ya tidak dia tidak akan beberapa kali kita panggil baru datang sekali. Nah itu kan itu tantangannya. Memaklumi juga karena orang tua itu ya katakanlah sekarang semuanya bekerja yang jauh dari tempatnya, bukan bekerja di rumah, itu dia minta waktu dari tempatnya kerja. Nah itu penyelesaiannya itulah artinya kita tidak bisa kita tentukan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus niki, atau apakah Bapak selesaikan secara langsung atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk sebuah prosedur yang seperti itu yang Bapak jalankan? Masalah jadwal itu ya kami belum pernah membuat jadwal seperti itu. Apabila anak ada yang kita lihat dari kelakuannya menyimpang, itu umpamanya nakal gitu, berlebihan nakalnya, kita langsung pada waktu itu kita berikan dia teguran dengan memperingati jangan lagi melakukan perbuatan yang tidak benar. Nah itu jadwalnya tidak pernah bikin jadwal. Kalau kita bikin jadwal umpamanya hari Sabtu kita mengumpulkan anak-anak itu ke berapa orang nanti kita kumpulkan, seolah-olah dia ketawa sampai di kantor lagi karena banyak teman yang bercanda. Nah itu berarti langsung aja pada waktu dia berbuat yang menyimpang itu ya biasanya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan? Ada yang mempermudah. Nah satu untuk kita mempermudah menyelesaikan ini adalah satu dengan gurunya, dengan walinya, dengan guru-guru, dan juga kita memanggil daripada beberapa anak yang di kelas itu yang mengetahui tingkah laku daripada anak yang sering berbuat salah itu. Nah biasanya kalau kita sudah memberitahu anak itu bahwa ini tidak boleh dilakukan, kamu ini selalu mengganggu teman. Nah itu kalau sudah temannya biasanya kita ajak ke sini dan dia juga memang benar Pak, ini nakal sekali, kan itu jawaban temannya. Nah temannya yang ikut nanti dan katakanlah dia beri sanksi ya. Kalau umpamanya dia nakal lagi sekali ya, dengan katakanlah nanti kamu kalau lagi berbuat seperti ini kamu akan dikucilkan oleh teman-teman di kelas.
senang kamu dikucilkan kan itu biasanya. Saya tidak akan berani berbuat yang salah lagi Pak, itu biasanya jawabannya. Berarti dia malu sendiri dengan Ya, temannya. malu sendiri dengan temannya nanti ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya. Nah, dari sekian banyak proses, dari sekian banyak kasus, ya. Nah, kalau kita menyelesaikan suatu kasus itu dengan cara memfasilitasi sebagai kepala sekolah kan harus kita memberikan arahan-arahan. Nah, pembelajaran yang sangat penting itu adalah kembali kepada orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Nah, kalau tanpa orang tua, tanpa guru, dan tanpa anak itu kita hadirkan, bahwa kasus itu tidak akan bisa kita pecahkan. Itulah pembelajaran yang biasanya atau yang menyelesaikan kasus itu gitu. Oke, Bapak, dari semua yang dengar dari Bapak dapat yang simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan ini adalah sesuatu keterampilan yang harus kita lakukan terus-menerus, yang akan bisa membuat kita lebih fokus dan lebih tepat sasaran dalam pengambilan keputusan. Dan kembali lagi, keputusan yang terbaik itu adalah semua yang untuk kepentingan murid kita. Seperti itu Pak nggih. Ya, akhir kata dia mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak nggih, sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan kali ini. Semoga kedepannya saya dapat menjadi pelajaran bagi diri saya supaya bisa lebih bagus ke depannya. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih Bapak. Om Santi 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 Om.